Businessman Opinion. Ya, mitra bisnis, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengungkapkan 1 juta warga Indonesia berobat ke luar negeri setiap tahunnya. Sehingga devisa negara yang bocor mencapai 200 triliun rupiah per tahun. Bahkan berdasarkan data dari Singapore Tourism Board, lebih dari 47% pasien asing yang berobat ke Singapura adalah WNI. Nah, apa komentar Anda dan bagaimana membuat agar WNI ini berobat di negeri sendiri saja, tidak usah ke mana-mana, tidak ke Singapura juga? Silakan berikan komentar Anda di 6339160 WhatsApp call 0816924924. Prihatin ya, turut prihatin gitu. Tapi kalau dilihat dari statementnya Bapak Pratikno, bocoran devisa ya, kalau mau ngeyel sih pengertiannya bocor devisa. Ya tampung aja pakai ember, pakai baskom, pakai bak, ya. Kan pengertiannya gitu. Sebab ya nggak bisa dibilang bocor ya, itu kan hak kita sebagai warga rakyat yang merasa sakit, terusnya tidak bisa sembuh, mencari alternatif ke luar negeri, dan ternyata sembuh kan. Jadi itu kan istilahnya win-win solution ya. Di sananya juga dokternya perlu uang mungkin ya nggak, dengan fasilitas dan pelayanan yang prima. Kalau yang namanya bocor kan itu biasanya halnya hal negatif ya umumnya, seperti korupsi atau urusan pemerintah yang di markup, yang dinaikin harganya dari harga semula gitu kan. Nah, itu kan pengertiannya kan nilep gitu loh istilahnya. Jadi ya balik lagi, intinya tuh kita bagaimana ya, ini sebenarnya ya kalau enggak awal tahun gitu, awal tahun atau akhir tahun 2023 gitu lah. Jadi pernah dibahas, jadi kan masing-masing, soalnya kalau di pihak ibu juga banyak pengalaman, tapi ya sudahlah, nggak usah panjang-panjang ya. Jadi intinya ini pemerintah udah tahu, tapi kok makanya sudah 1 tahun lebih ya tidak ada tindakan apa-apa loh. Hanya gara-gara ganti pemimpin, ganti menteri, dibawa lagi beritanya. Jadi ya pengertiannya untuk apa ya kita istilahnya cerita-cerita pengalaman kita. Mereka juga nggak mau dan nggak peduli. Ya kembali lagi, jadi kita sebagai rakyat ya harus bertindak. Mungkin ya salah satunya seperti dipikirkan saja hal-hal apa yang misalnya negara perlu dari rakyat, misalnya bayar pajak. Ya kita inilah mulailah ngutang-ngutang, tunda-tunda bayar pajak gitulah, supaya mudah-mudahan pemerintahnya ngeh. Ya, saya aneh ya, pejabat Indonesia ini kok membuat pernyataan begini. Dia nggak malu apa? Ini berita, ini bukan berita. Sebelumnya juga udah banyak pejabat yang ngomong begitu. Bahkan pejabat sendiri atau bahkan presiden sendiri dulu ketika sakit berobatnya ke luar negeri. Ya, ada catatannya itu. Kenapa nggak di sini aja? Anda berpikir dong, Anda jadi pejabat Menko, kok malah ngomong-ngomong doang? Pertama ya, kalau Anda motifnya ingin cuma menyatakan suatu pernyataan, ini sudah lama bos, bukan berita lagi. Kedua, kalau ingin menyalahkan warga yang berobat ke luar negeri sehingga memboroskan devisa 200 triliun setahun, Anda mesti punya otak, berpikir dong, kenapa sih sampai ini terjadi? Kan begitu. Ini malah ngomong keluar. Kalau yang mestinya buat saya, maksudnya kalau orang yang berpikir waras, ini malu di ngomongin melulu. Berbuatlah sesuatu, bikinlah kebijakan yang bisa warga tidak sampai keluar. Coba ngomong sesuatu atau bikin sesuatu. Ini ngomong doang buat apa?
memang bisa hemat. Kecuali Anda mau batasin orang nggak boleh keluar negeri berobat. Bisa nggak? Kalau bisa, pejabat juga begitu. Presiden juga begitu. Bisa nggak? Kan nggak bisa. Kita bukan negara diktator kan. Bebas. Orang punya duit kok, suka-suka keluar. Kalau dia merasa sini nggak mendapat pelayanan yang baik, ya bisa keluar. Jadi aneh bin ajaib. Ngomong-ngomong gini buat apa? Mestinya Anda Menko Kesejahteraan Rakyat kan ya, atau kesehatan ya, itu bidang Anda yang kerja dong. Berpikir dong. Koordinasi dong sama menteri-menteri terkait, ID segala macam. Ini masalahnya kan bukan nggak tahu. Ada organisasi, ada formasi besar yang bermain, ada ID ya, yang nggak pernah bisa dipertanyakan kalau dia malpraktek ya, nggak pernah bisa ada yang disalahkan. Kemudian juga supply obat-obatan, dokter spesialis yang dibikin susah. Kan itu kenyataan. Sudah banyak loh orang yang bahas itu. Anda baru nanti ngomongnya itu bukan masa saya, bukan masa periode saya bekerja. Lah Anda kan bisa baca. Banyak tuh pejabat kita itu selalu ngomong itu bukan masa saya. Ya kan, kemarin juga itu Raja Ampat. Menteri Balil. Itu bukan masa saya. Terus yang rebut 4 pulau itu juga Gubernur Sumut kan ngomong, oh masa itu saya masih SD, masih SMP. Lah kan ada catatannya, Anda bisa baca dong. Anda bikin kebijakan terus begitu keluar ngomong ternyata salah ya. Anda ngomong itu bukan periode saya, kan tolol kan. Mana ada pejabat model begitu. Ya segala risalah rapat, segala keputusan dipelajari. Kalau nggak punya motif itu orang jadi bingung. Anda kayaknya ada motif ekonomi itu di 4 pulau itu. Ya, izin itu sama dengan duit. Ya, wewenang itu sama dengan duit. Kita ini tuh udah tahu. Jarof Ricard itu gimana? 16 tahun pertimbangan hakim yang memutuskan itu karena beliau udah tua, nggak pernah dihukum. Saya aneh, apa jadi alasan itu meringankan? Lah dia yang ngerti hukum loh, dia kerja di MA, terus dagangin wewenang dia sekian lama, puluhan tahun, kumpulin duit bukan berapa ratus juta. Ini mau 1 T, bos. Terus ngomongnya dia khilaf menurut saya mungkin dia ngomongnya khilaf karena terima 5M ini gara-gara membebaskan pembunuhan itu kan. Jadi ketangkap, kerungkap, jadi 1 T-nya hilang. Nah itu nyesalnya dia, bukan nyesal karena perbuatan dia. Kalau Anda karena tua diberi keringanan, kenapa Anda waktu itu terima duit nggak mikir? Saya ingin tua, ingin nyaman, pensiunnya hidup damai, sejahtera sama cucu ya. Tapi Anda korupsi. Itu udah pensiun dong, masih terima duit 5 miliar itu kan setelah dia pensiun, dia masih pengaruh, itu bisa ngatur-ngatur ngomong ke dalam. Jadi ya, sudahlah, kita pejabat Konoha ini memang udah bejat ya. Rusak. Jadi kalau masih ada yang ngomong aduh ini 200 T, seolah-olah Anda ini fiktif, Anda ini jadi korban. Ya Anda berbuat dong. Jadi aneh bin ajaib, kita sih liatin aja, nonton, gelap tikar sambil minum kopi, sambil senyum-senyum aja. Terutama kayak Akom tuh ya. Udah jadi
dukun beranak gajah. Ya, Oke. kita ketawain aja. Tapi bagus nih forum Pas FM ya, Iya. untuk orang kritik-kritik ya. Baik. Saya kira ini buat interaksi bagus ya. Makasih. Iya, kita tahu bahwa seorang pejabat negara itu kan kinerjanya disorot masyarakat dan memang kinerjanya itu harus jujur dan profesional. Jika pejabat negara hanya menyalah-nyalahkan orang lain, kenapa kok berobat luar negeri yang punya duit? Kemungkinan seperti itu. Atau dia hanya sekedar berbicara tanpa berbuat untuk memperbaiki keadaan pelayanan kesehatan di negara kita yang berbiaya terjangkau, terutama buat kita semua ya, dan bukan hanya lapisan atas juga lapisan bawah. Lalu kenapa dia terus berbicara seperti itu, seakan-akan dia tuh sudah berbuat banyak tapi tetap saja pada berobat di luar negeri yang punya duit banyak, seakan-akan seperti itu. Apakah ini pejabat yang jujur dan profesional? Tentu tidak, atau bukan seperti itu. Lalu kemudiannya, kenyataannya di masyarakat Indonesia sebagian besar, kira-kira banyak tidak sih yang berobat luar negeri yang punya duit? Banyak juga. Lalu di kalangan sipil ya, pejabat bagaimana? Kan mereka juga begitu. Bahkan tadi katanya presiden. Kalau pejabat presiden saja sudah begitu, ya rata tidak mencontoh yang punya duit. Lalu bagaimana yang tidak punya duit atau menengah bawah? Dipikirkan tidak nasibnya? Itu tanda tanya baru lagi. Karena selama ini yang sudah terjadi, banyak yang ditolak. Begitu, udah gawat sekali sakitnya, tapi ditolak oleh rumah sakit. Sampai akhirnya meninggal, viral ya. Di Padang atau di mana itu. Itu menandakan bahwa memperhatikan rakyat Indonesia di dalam bidang kesehatan masih kurang banyak. Jadi PR yang belum dikerjakan kurang banyak. Kita tahu bahwa dari pemerintahan satu dan lain kan masih berkaitan ya, karena orang-orang yang pemerintahan lalu jadi menteri di zaman pemerintahan sekarang. Jadi sebetulnya berkaitan. Lalu sudah selama itu bagaimana kinerjanya? Nanti ngakunya hanya belum ada setahun lah, hanya beberapa bulan lah, atau ini apalah. Padahal seorang pejabat dia mengatakan seperti itu, lalu dia tidak berbuat memperbaiki keadaan yang ada parah sekali di negara kita, pelayanan kesehatan yang kemungkinan. Apakah itu pantas? Sehingga dipertanyakan, apakah benar jujur di dalam memilih pejabat atau hanya sekedar bagi-bagi jabatan saja? Makanya gemuk kabinetnya dan lain sebagainya, alasan itu mengakibatkan itu. Akhirnya kejawab sudah. Kalau memang benar memilih yang jujur, profesional, kredibel dan lain-lain, lalu kenapa kinerja para menterinya kok disebutkan tadi di bidang SDM, di bidang kesehatan dan lain-lain, kok kelihatannya kurang jujur dan kurang profesional? Jadi kecurigaan masyarakat tentang bagi-bagi jabatan itu kemungkinan benar ya. Pemilunya juga kemungkinan hanya rekayasa atau jual beli jabatan, rata-rata seperti itu, kemungkinan akhirnya benar karena ditunjuki mereka sendiri kinerjanya kepada rakyat. Kemungkinan seperti itu di negara kita. Saya sebenarnya ada yang mengganjal, Mas Anto. Tadi kan dibilang berapa devisa dan berapa juta orang ya? Ya, 1 juta orang. Dari 1 juta bisa di breakdown nggak Pak Menteri? Siapa itu pejabat yang berobat di luar? Betul nggak Mas Anto? Siapa di dalam 1 juta itu berapa orang yang menteri? Berapa orang menteri dan keluarga lah ya? Ya. Berapa orang yang ex-presiden dan keluarga? Menteri dan keluarga? Wali kota dan keluarga? Jadi kayak pejabat dan keluarga yang berobat di luar negeri gitu loh Mas Anto. Karena gini, sebagai pejabat seharusnya Anda ngomong datanya ada dulu gitu loh. Jadi nggak seolah-olah menyalahkan rakyat atau apa gitu loh. Kalau kita nggak bilang menyalahkan, oke lah. Dia istilahnya dia menyayangkan gitu ya Mas Anto ya. Ya. Tapi saya balik bertanya, dari data yang Pak Menteri punya, berapa pejabat yang keluar? Kita juga penasaran, betul nggak? Iya. Di publik betul ya, gak? dipublis. Iya, buka gitu loh. Jadi gini, kita tahu bahwa pejabat itu kalau berobat kan pasti dibiayai oleh negara juga.
Ya. Jadi habisin cadangan devisa juga ya lulu juga kan begitu ya. Jadi hal yang sangat menggelitik saya gitu loh. Karena apa? Kita tahu mental pejabat kita, rakyat itu selalu dijadikan kelinci percobaan. Kita tahu MBG anak-anak dikasih 8.000, snack pejabat 50.000, uang makannya 170.000 gitu loh Mas Anto. Jadi mereka lah yang menari-nari, yang menikmati di atas, sementara rakyat berobat seolah-olah loh menyayangkan devisa kita. Devisa mah siapa ya? Rakyat yang bayar sendiri. Iya dong. Saya menjadi lu ngomong seolah-olah yang teman-teman lu melakukan hal itu kah? Kan gitu. Ex-presiden dan presiden juga bahkan keluar kok. Terus kita tahu Mas Anto, vaksin TBC harusnya yang dari Bill Gates dicoba dulu Pak ke pejabat-pejabat, jangan di rakyat. Betul nggak? Coba dulu di pejabat karena Anda pelayannya rakyat. Jangan yang Bill Gates bantuannya diterima, yang saya dengar, saya nggak tahu benar apa kagak ya Mas Anto ya. Tapi berita ini kan ada, ya nggak? Ada. Suntik dulu pejabatnya, menterinya, wali kotanya, baru di rakyat. Kenapa? Rakyat bosnya. Jangan dibalik, rakyat disuntik dulu kan kayak gitu kalau di medis ya. Jangan rakyat dikorbanin dong bapak-bapak yang terhormat. Saya menggelitik banget ini, makanya saya kenapa masuk lagi. Coba deh Pak, breakdown aja. Iya, ini apa ya saya bilang sih, udah jangan ke rumah sakit ya, mahal. Dukun aja itu gampang deh, kayak zaman dulu kalau ngelahirin ke bidan, dukun udah. Bidan sama dukun. Gue cuma bawa singkong, padi, udah sembuh. Ya kalau sembuh syukur, alhamdulillah, puji Tuhan, haleluya gitu kan. Kalau nggak sembuh ya udah, Om. Oke. Jadi gini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah bahwa itu loh apa namanya perbaikan infrastruktur di rumah sakit baik internalnya maupun di luarnya. Distribusi obat-obatan juga kalau bisa diawasi dari pabrik obat sampai ke si rumah sampai dengan pasien, karena kan nggak bisa kita bohongi, udah jadi rahasia umum bahwa yang namanya obat itu dari pabriknya mungkin 1.000 perak Om ya. Gitu ya. Terus ke hanya ke rumah sakit sampai ke pasien jadi 10.000. Kalau bisa dari si pabrik obat langsung ke rumah sakit yang ditunjuk kita, jadi nggak usah melalui banyak rantai. Oh gitu, ya. Ada kerjasama tuh kong kali kong antara sales dengan si dokter. Kan dokter kan ada target juga Om. Iya. Dalam setahun tuh harus berapa miliar gitu, entah itu melalui sakit beneran atau sakit yang dia ada atau apalah, pokoknya dari mencapai target tersebut. Nah kadang-kadang Pak dokter ini karena takut targetnya nggak mencapai, kadang-kadang dia untuk pasien yang misalnya nggak terlalu urgentnya dikasih obat yang terlalu mahal, kan kasihan juga akhirnya. Iya. Orang-orang miskin atau rumah sakit yang tanda kutip ya, rumah sakit Arab, maksudnya yang pembiayanya kurang, tapi cukup laris kan itu rumah sakit kecil yang kayak klinik itu Om. Itu mereka sebenarnya cukup padahal kan langsung bersentuhan dengan masyarakat. Iya. Kalau di rumah sakit besar kan itu mungkin prosedurnya terlalu berbelit-belit, panjang dan dia segala macam. Jadi orang malas untuk kesana kan dia. Carilah klinik kecil. Nah mungkin itu yang perlu dibantu dari pemerintahnya gitu. Entah itu obat-obatan atau mungkin insentif bagi tenaga kesehatan, misalnya mungkin gaji dari si kliniknya cuma 5 juta sebulan, ambillah jadi 2 juta, jadi total 7 juta. Itu kan sedikit membantu masyarakat agar nggak berobat ke luar negeri gitu. Oke. Perhatian bahwa mereka keluar negeri itu bukan sekedar berobat doang sih, kadang-kadang ada yang sambil pelesir juga nih. Iya, kan? Sambil jalan-jalan gitu kan. Jadi gini, sebenarnya saya ini ada pengalaman pribadi, Iya. Contoh, waktu adek gua kena kanker CA itu rahim. Oke. Terus di luar negeri di Singapura itu ada obat untuk obat untuk orang kemo segala macam. Tapi ada lagi namanya imunosel terapi. Imunosel terapi itu di Singapura ya? Di Singapura. Oke. Di imunosel terapi
obatnya kalau di Singapura itu pakainya Dostar Limbab. Harganya mahal. Oke. Iya. Begitu Ade bawa balik ke Indonesia, ngomong sama si profesor di salah satu rumah sakit yang paling top. Oke, kalau gue sebutin pasti semua orang tahu. Dan itu profesor adalah memang dia punya klinik di rumah sakit itu. Oke. Waktu saya tanyakan ke beliau, Dok, saya pakai obat ini. Terus dia lihat muka saya, dia bilang, waduh, obat ini memang sangat menjanjikan dan bagus. Oke. Tapi saya nggak bisa. Loh, kenapa saya bilang? Ya kalau nggak, you bawa aja sendiri dari Singapura. Nanti gua yang suntikin, dia bilang. Gua yang infusin. Terus saya bilang, lah kalau saya beli sendiri kan saya takut palsu. Masalahnya obat ini kan nggak murah-murah banget, bisa 250 juta. Oke. Satu liternya gitu kan. Dia bilang gini dah, udah rumah sakit dulu aja deh, gue bayar. Gue bilang mau berapapun gue bayar, gue bilang. Kenapa? Karena kalau saya berobat di dalam negeri, asuransi bayar 100%. Ya, paham. Kalau saya berobat di luar negeri, cuman dibayar 20%. Makanya saya bilang, udah dah, gue bayar. Gue bilang, berapa you mau minta? Terus dia bilang, nggak bisa bos. Loh, kenapa? Karena masih menggunakan obat yang lama. Oke. Karena masih dalam kontrak dengan BP POM. Ya. Kepentok regulasi berarti ya, Regulasi. Jadi meskipun obat itu bagus di luar negeri, di Singapura segala macam, di Indonesia masih belum berubah. BP POM masih ada kontrak dengan obat yang lama. Nah, jadi bisa aja kasih kesimpulan kenapa harga obat ini mahal. Nah, nilai sendiri dah kenapa gitu. Oke. Nggak ada udang di balik lempeyek kan nggak mungkin gitu. Oke. Siapa yang mau melindungi obat itu udah lebih dari 15 tahun digunakan. Sudah lebih dari 15 tahun. Coba bayangkan. Sementara obat ini sudah digunakan di Singapura lebih dari 5 tahun dan bagus. Kenapa Indonesia enggak? Nah itu dia. Iya, kepentok regulasi. Oke, siap. Regulasi siapa yang megang regulasi itu? Ya, jadi dokter sebenarnya mereka itu mau ganti, ya kan? Tapi ya terbentur itu. Oke, siap. Baik. Kalau rumah sakit pakai obat itu kena sanksi. Nggak bisa. Oke. Setiap pagi itu saya bangun, Tuhan berikan hamba kesehatan yang kuat. Amin. Hindarilah hamba urusan sama rumah sakit. Itu aja. Kalau soal dokternya ini ono itu case by case lah ya. Jadi masa gini, kenapa sih harus dibahas? Orang baru buat ke luar negeri untuk apa? Emangnya itu wisata apa? Ya nggak? Emangnya buat seneng-seneng? Itu orang ibaratnya tuh nafas nyawanya itu tinggal sepunggal itu. Mau larang orang ke luar negeri, mau berobat di dalam negeri aja kita juga tahu kan. Banyak kasus saya dengar berobat dalam negeri, dokter ini ono harus dipasang ring nih, harus di apa segala macam, ini harus begini. Tapi sementara menunggu ini kasih obat dulu ini lah dan begitu di tapi resepnya sekian. Apalagi sekarang tahu kan dokter itu kan bikin resep kan sudah nggak buka resep pakai komputer online. Iya. Tinggal beli ke apoteknya dia kan, nggak bisa kita beli di luar kan. Gitu. Nah, kedua banyak kasus saya bilang itu pasang ring sekarang. Nah ternyata dia ke Penang itu. Ke Penang berobat, dia bilang wah ini
nggak perlu lu jauh-jauh ke sini. Iya. Dia bilang, lu istirahat aja, ya tenang, jangan banyak pikiran. Terus dikasihlah obat kolesterol yang mereknya RR depannya itu kan. Pulang dia bilang ini kalau mau diulang lagi nggak usah ke Penang. Dia bilang beli aja generiknya, tapi generiknya harus dari perusahaan ini. Itu dokter Penang itu yang nyaranin ya, justru ya. Dia bilang kan dia bilang 6 bulan lagi lu mau kemari, silakan. Buat apa? Full medical check up. Jadi dia kasih dulu obat, lu pakai dulu 6 bulan baru kemari untuk medical check up seluruh badan. Jadi kan bukan kebalikannya, medical check up dulu nih baru keluar, lu ada ini nih di jantung lu, kolesterol ini, udah kolesterolnya seabrek-abrek. Nah, Oke. Yang ketiga, rasanya jamu suke sama tutup deh. Kenapa? Saya pengen jadi penguasa negeri saja. Karena umur kan udah dibuka tuh, Amber ya. Iya. Oke. Karena nanti lagi dapat kan gaji 13 kan mau cair tuh. Iya nggak? Gaji ke-13. Nanti kali ini ada bonus lagi. Terus kita kemana-mana nih gratis dari Trans Jakarta kan, kemana-mana gratis kan gitu. Jadi berbahagialah kalau pegawai negeri ada buka, jangan jadi kayak job fair ya. Udah nyerah. Persoalan memang kan kita harus mengatakan profesionalisme kita di sini kurang. Sebab semuanya ujung-ujung ke uang, ke masalah duit. Entah aturan pemerintah lah, entah segala macam lah, itu semua ujung-ujungnya duit. Dan ujung-ujungnya itu kekuasaan. Jadi semuanya itu merasa power yang dulu udah 30 tahun, 40 tahun ada itu terus dipertahankan. Sisi lain pengusaha maupun rumah sakit menjadikan ini udah sebagai ladang untuk cari laba. Padahal sesungguhnya rumah sakit itu bangun kan dasarnya itu atas yayasan. Yayasan yang nirlaba harusnya. Tetapi kenyataan kan enggak. Sama juga dengan sekolah. Apakah ini salah? Ini semua adalah tuntutan zaman. Persoalannya pemerintah kita nggak cepat menanggapinya. Pemerintahan Malaysia cepat menanggapinya. Dia melihat ada peluang bisnis. Karena apa? Karena Singapura udah semakin mahal biayanya. Dia masuk ke sana dengan memberikan subsidi segala macam kepada rumah sakitnya, dan juga moral daripada dokter-dokter di Malaysia pun sudah terbentuk. Dan tidak ada semacam ide-idenya di sana. Barangkali organisasinya ada, tetapi enggak setara ide kita di sini. Sehingga mereka bisa menjadikan ini sekaligus sebagai penghasilan cadangan devisa. Betul. Wisata medis. Betul, medis itu menjadi objek wisata di sana. Walaupun yang datang di sana itu ada yang udah dipakai kursi roda, ada yang udah setengah mati kan kira-kira. Tapi buat mereka itu menjadi sumber devisa. Betul Pak. Ya kan, ini kan menjadi ekspor mereka karena mendatangkan uang. Persoalannya pemerintah kita belum punya kemampuan ke arah sana. Dilanjutkan juga begitu ada beberapa pihak antara lain ID lah, kemudian tadilah BPOM lah, udah berkuasa begitu lama. Dan nggak bisa ngerubahnya. Jadi saran saya kalau mau pemerintah berpikir sisi bisnis saja. Saya coba kasih solusi yang nyeleneh, bro. Nyelenehnya gini. Kalau memang kita harus mengatakan dokter yang bagus di Indonesia juga ada kok. Betul. Ya kasih aja rumah sakit voucher black bonus. Kalau you dalam setahun bisa mendapatkan pasien lokal sekian banyak, gua kasih lu black bonus. Termasuk dokternya juga, pemerintah yang kasih. Supaya mereka mulai mencari market yang semakin besar di sini. Mereka memperbaiki manajemennya. Jadi ini sih nyeleneh. Ini hanya berpikir dari sisi bisnis. Kalau enggak, ngerubahnya susah. Makanya saya kaitkan kepada BPJS. Ya, yang penting masyarakat secara umum semuanya bisa mengcover kesehatan. Dan BPJS terus ditingkatkan kualitas. Dan mengcovernya rumah sakit terus ditingkatkan. Supaya apa? Supaya yang kelas menengah ini tidak mencari uang habis-habisan untuk berobat ke Pineng lah, segala macam. Benar.
Kalau yang mampu ke Singapura, bro, itu mah yang duitnya banyak, bro. Benar, mahal juga. Sudah ngomong. Tetapi yang kelas menengah sekarang mencoba ke Malaysia, ke KL, ke Penang, ke Island, ke segala macam. Dan mereka mencari uang habis-habisan. Karena mereka tidak percaya dengan dokter rumah sakit dalam negeri. Sementara yang kelas menengah ke bawah, ya memang kepada BPJS yang manfaatkan udah. Ini realistis, ini yang terjadi masyarakat. Jadi kita mengatakan valuta asing kita yang kabur ke luar negeri karena peristiwa ini, ya pemerintah jangan hanya mulut ngomong. Dia kan bikin di Bali, rumah sakit yang internasional. Apakah itu mahal? Ya coba aja dengan profesional tarik masyarakat Jakarta yang berduit, ya bawalah ke Bali. Tetapi apakah bisa? Ya kita lihat. Tetapi saran saya yang nilainya tadi, ya yuk hitung-hitung aja dari sisi medis. Rumah sakit yang mampu mendatangkan pasien lokal yang banyak 1 tahun, gua hitung, gua kasih black bonus. Nah, supaya nggak kena obat. Jadi begini, cobalah kita kita lihat dari berbagai sisi atau sudut. Pengalaman saya, kebetulan kan saya kemarin kan praktisi kesehatan juga, sekarang juga sebagai ahli hukum juga. Jadi saya berhitung ngalamin banyak hal dari pasien cerita ya kenapa dia berobat keluar karena obat mahal. Itu jelas. Tapi jangan lupa itu kan juga pemerintah tidak bisa jika dia melemparkan kesalahan ke rumah sakit. Itu semata-mata karena ya kita biasa lah kalau barang masuk cukanya gede, hengki-pengkinya gede sehingga harga tinggi. Ditambah lagi pajak di rumah sakit juga lumayan tingginya. Lah masa rumah sakit mau menyediakan obat hanya sifatnya balik modal? Rumah sakit swasta dong, ya kan? Di negeri pun itu sekarang kan ada sistem namanya BLU, Badan Layanan Umum. Ini saya bicara masalah undang-undang ya, hukum sekarang. Nah itu rumah sakit menyetor, Mbak Mary, berdasarkan indeks kinerja dari direktur sampai ke seluruh karyawan. Itu masuk ke Kemenkes, misalnya di Kemenkes ya, kalau BLU ya. Nah itu kemudian akan dinilai sama Kementerian Keuangan. Berapa sih uang yang akan dikembalikan lagi ke rumah sakit negeri itu? Nah itu dia tuh. Misalnya dia bilang dari 4 miliar uang itu yang dikirim ke Kemenkes sebagai setoran, kemudian itu akan dikembalikan sesuai dengan perhitungan dari Kementerian Keuangan. Dia bilang ini 40% aja untuk kembali ke rumah sakit negeri itu. Ya wes terima. 55% itu pemerintah. Katanya dikembalikan untuk ke pemerintah, ya kita nggak bisa susun, ya silakan aja lah. Artinya akibat undang-undang BLU ini, rumah sakit negeri baik itu di daerah maupun di ini itu jelas akan disebut sebagai, mohon maaf ya, sapi perah. Jadi uang tuh yang tadi tuh 100%, baliknya maksimal pengalaman saya itu 50. Nah satu hal. Yang kedua, coba kita lihat bagaimana mahalnya pendidikan karena undang-undang BHP, baru pendidikan, ya kan? Akhirnya dokter ini berpikir, wallah aku keluar dari pendidikan dokter umum 6 tahun 7 tahun habis sekian M. Kemudian aku nyambung spesialis 5 tahun lagi sekian M. Sedangkan pemerintah itu tidak tinggi. Ya akibatnya ya begitu dokter ini saya mohon maaf saya pinjam kata-kata yang agak sedikit sarkasme, sapi perah. Makanya dokter lebih suka bekerja di swasta yang real angka-angkanya, terlepas dari obat-obat yang mahal. Tapi bisa juga disalahkan rumah sakit swasta yang setelah saya uraikan tadi Mbak Mary, kenapa jadi tinggi pajak dan cukai segala hengki-hengki segala itu jadi tinggi. Tidak mungkin rumah sakit kembali nol. Ya saya kira nggak mungkin kan, karena rumah sakit baik negeri swasta juga orientasi profit sekarang. Akibat negeri akibat undang BLU, kalau di daerah BLUD namanya. Nah, jadi
sebenarnya tidak bisa menyalahkan pasien itu keluar. Fasilitas kesehatan di Kemenkes tidak ada spending mandatory. Nah, saya kan dulu kan mantan di situ, jadi tahu spending mandatory itu uang khusus amprah istilahnya. Mungkin Dokter Bu Mary tahu istilah amprah. Amprah itu jatah. Iya. Jadi kalau dulu itu di Kemenkes ada jatah rumah sakit yang di bawah Kemenkes. Misal nih rumah sakit Cipto jatahnya itu misalnya 7M. Itu untuk itu uang dana yang dipersiapkan di keperluan peralatan kesehatan dan sebagainya di rumah sakit itu. Uang itu tetap di drop. Pokoknya digunakan tidak digunakan di drop. Tinggal nanti pelaporannya berapa yang digunakan. Nah begitu. Kalau sekarang tidak ada lagi Mbak Mary. Mereka disuruh cari uang. Iya. Jadi janganlah main kutu ngomong segampang itu. Itu masalah kompleks. Bukan seperti itu. Satu hal, pengalaman saya. Ada cerita dari keluarga saya. Rumah sakit Penang itu, mohon maaf, dia punya broker di Indonesia. Nah, ini pengkhianat ini yang harus sebenarnya ditelusurin. Ini fakta loh, saya bukan fitnah. Banyak broker-broker dokter umum kita yang menjadi broker ke Penang. Padahal di Penang sendiri, kebetulan kan saya ini kan ahli subspesialis tertentu ya dari bidang bedah ya. Pernah pasien saya datang ke saya, katanya berobat sama bedah tumor. Mana saya bilang namanya? Saya lihat data-datanya, bukan. Jadi bukan bedah tumor, dia bedah umum di Penang loh. Nah, sedangkan saya sendiri kan subspesialis bedah onkologi loh, jauh tinggi di atas dia. Tapi akhirnya pasien itu nyerah ke saya semua, karena saya beri pengertian. Ya dengan terpaksa aja kita beri pengertian apa adanya akhirnya kan. Padahal itu sebenarnya tugas pemerintah loh, memberi edukasi bahwa tenaga kita ada ini, ada anu. Dan tolong kesejahteraan kami dipikirkan. Sekolah bayar sendiri, spesialis bayar sendiri, subspesialis bayar sendiri. Juga sebagai praktisi hukum juga saya sekolah sendiri. Jadi kompleks Mbak Mary. Jadi tidak bisa kita nyalakan seutuhnya ya. Seutuhnya bahwa itu kesalahan oknum dokter. Enggak juga. Pemerintah tidak bisa lepas tangan loh. Tidak ada dana khusus untuk pendidikan kedokteran. Itu jelas. Bukalah itu di Undang-Undang BHP. Nanti Mbak Mary bukalah apa isinya itu. Untuk mahal, bukalah Undang-Undang BLU. Bukalah semua itu. Nanti ketahuan. Jadi kalau kita dari tatanan undang-undang dan peraturan, pemerintah tidak boleh ngomong begitu dong. Ya kan? Di Malaysia saudara saya dokter spesialis kebidanan itu gajinya beda loh Mbak Mary. Padahal dia pegawai negeri loh di sana. Berbeda dengan pegawai negeri yang lain loh. Ya, jadi tolong, jadi nggak bisa melihat sepotong-sepotong, lihat dalam kacamata yang luas gitu. Dan juga BPJS Mbak Mary tahu nggak tuh berapa dokter dibayar? 70.000 per satu pasien, belum dipotong rumah sakit menjadi 60. Kemudian potong pajak lagi 10% dan pajak. Aduh, astagfirullah. Kalau saya lihat di sumber masalahnya ini, kenapa biaya rumah sakit mahal? Satu karena biaya pendidikan dokter mahal. Nah itu mungkin pemerintah itu perlu menggalakkan beasiswa untuk putra putri kita yang terbaik, mungkin yang kayak mereka yang jurusan IPA-nya nilainya bagus, kita comot, kita sekolahkan, jadikan abdi negara, kita cukupkan kebutuhan keluarganya. Dengan begitu dia mengabdi ke negara untuk kesejahteraan rakyat Indonesia gitu. Karena seperti yang kita tahu di Malaysia itu banyak juga yang kan Malaysia kan koloni Inggris ya Bu ya. Jadi dokternya itu banyak diberikan beasiswa oleh pemerintah Inggris ke sana dengan biaya gratis. Karena kan mereka koloni Inggris. Jadi pemerintah jajahannya juga peduli sekali dengan daerah jajahannya, nggak seperti kita nih, negara Belanda makmur tapi dia nggak peduli dengan daerah bekas jajahannya dia, nggak kayak pemerintah Inggris. Dia memberikan istimewa untuk negara-negara jajahannya yang penduduknya itu yang kurang mampu.
Jadi makanya kenapa di Malaysia itu dan di Singapura yang bekas jajahan Inggris itu mereka bisa mendapatkan beasiswa hingga biaya dokternya juga murah gitu loh. Terus yang itu pertama. Yang kedua, di Indonesia ini rumah sakit ini bukan visi misinya itu bukan menolong manusia, tapi udah sebagai bisnis kalau saya lihat itu ya. Profit ya. Bukan ya profit, Mbak. Itu udah falsafah pendirian awalnya itu udah berubah, nggak kayak di luar negeri. Nah, dan juga cara pelayanannya itu, saya kan pernah punya tante yang kena cancer ya. Saya udah berobat di Indonesia itu udah cukup habis banyak. Nah, akhirnya bukannya malah tambah sembuh, malah tambah parah. Akhirnya ya udah mencoba berobat ke luar negeri gitu kan, ke Penang gitulah. Nah, itu mereka itu bagus sekali, Mbak, pelayanannya gitu kan. Yang obat yang nggak perlu dibeli, yang perawatan yang nggak perlu dilakukan, operasi-operasi tidak perlu dilakukan, itu mereka menyarankan tidak malah gitu. Malah kalau misalkan kita tebus obat itu di sana, mereka kasih resep, mereka ngomong, Bu, ini kalau misalkan Ibu bayar obatnya di sini bisa gitu, cuman lebih mahal. Kalau Ibu mau lebih murah, saya sarankan di luar juga nggak masalah, yang penting resepnya sesuai gitu. Di Indonesia apa mungkin begitu ya Pak Andri? Mungkin. Kalau bisa sampai kamu jual rumah deh, kalau bisa kamu berobat di tempat saya sampai habis harta kamu gitu. Luar biasa kan, Mbak? Itu luar biasa banget itu. Ya, saya bilang nggak apa-apa, ini resepnya ditarik keluar, nanti berlaku nggak gitu, sama nggak? Oh, sama aja, nggak ada masalah. Yang penting gunakan resep kita gitu. Dan resepnya itu bisa digunakan lagi, Bu. Kalau misalnya kita masih kalau di Indonesia kan ditarik balik, kita kalau mau nebus lagi kita mesti meriksa dokter lagi, berobat lagi, bayar lagi. Bayangin, di sana itu resep itu boleh kita simpan lagi selama kita masih keluhannya sama, gitu. Kalau misalnya kita udah ringan, baru kita periksa lagi, minta resep yang baru lagi, mungkin dosisnya lebih ringan, gitu loh, Bu. Itu dokternya jujur sekali. Itu susah sekali kita dapatkan di Indonesia, yang masih berorientasi dengan profit. Gitu aja, Pak. Terima kasih. Dokter-dokter kita itu nggak profesional, itu aja. Belum profesional. Karena apa? Profesi dokter itu harus dituntut profesionalismenya. Karena juga pelayanannya harus sopan, harus baik, tidak menggurui. Ya harusnya fasilitas rumah sakit pun harus ditingkatkan, dan juga kalau mendiagnosa itu harus benar-benarnya gitu. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang. Akhirnya terjadi kadang-kadang juga terjadi malpraktek gitu. Jadi orang ada berita malpraktek, jadi orang takut juga. Apalagi orang-orang kaya. Orang kan banyak yang takut mati kalau kena malpraktek. Jadi profesionalisme dan fasilitas itu dan juga pelayanan harus baik. Harus itu bisa meningkatkan orang masuk nggak keluar negeri lagi, di dalam negeri doang. Tapi kalau di sana mungkin gue belum pernah ke sana, ke rumah sakit di Pinang itu katanya karena pelayanannya bagus, orangnya sopan, baik, menjelaskan dengan baik. Dan di sini orang mau menjadi spesialis aja diperas habis-habisan. Ya contoh yang di Undip itu sampai orang spesialis anestesi itu sampai meninggal, diperas karena oleh seniornya. Ini kan berbahaya ini, itu PPDS tuh, program pendidikan dokter spesialis itu juga di sini susah, bisa buang banyak, bisa 1 miliar lebih bisa. Jadi gimana ini orang mau memajukan bangsa Indonesia ini mestinya harus diawasi dengan benar ini oleh pemerintah sebagai yang berwenang. Terima kasih. Dokter Indonesia itu sebenarnya pintar-pintar loh, Bu. Nah, cuman kenapa kalau di Singapura itu dia kelebihannya 2. Kelebihannya dia peralatan dan laboratoriumnya bagus. Nah, kalau kita ya, kalau di Singapura itu kalau mereka nggak bisa handle,
mereka kirim ke Amerika biasanya. Laborator hasil labnya itu dikirim ke Amerika. Di sana itu dia tuh problem solving itu komprehensif gitu. Jadi ya bagus sih kalau menurut saya sih. Kadang-kadang mereka kalau dokter-dokter di Singapura juga bilang, ya udah yuk nggak usah kesini deh di Indonesia aja beli obatnya, dibilang ke dokter sana aja katanya. Mau dibilang gitu mereka. Karena mereka kalau memang mereka di Indonesia masih bisa ditangani, mereka nggak disuruh ke Singapura. Yang saya pahami sih gitu ya. Jadi kalau beli obat aja kita misalnya beli obat gitu ya. Kalau di Singapura itu ya udah kamu beli di Indonesia aja sama kok ini isinya katanya gitu kan. Tentu kan dia rekomendasikan kemana gitu. Misalnya ke rumah sakit Pondok Indah gitu kan. Ya kayak begitu. Nah di sini sebenarnya ya permasalahan kita yaitu saya bilang lab itu sama mesin. Diagnostiknya memang nggak sebagus di sana memang saya akuin itu. Jadi kalau di sini kan kita misalnya ada misalnya kita mau lab gitu ya. Kalau di sini tuh jarang tuh dikirim ke Singapura atau dikirim ke Amerika itu jarang. Kalau di Singapura gitu, kalau misalnya mereka belum bisa diagnostik, cek itu hasilnya mereka kirim tuh ke Mayo, ke Amerika lah gitu. Makanya itu yang sebenarnya yang perlu diperbaiki, dan di sana tuh kerjanya komprehensif. Ya problem solvingnya komprehensif gitu. Kalau bedanya sih sama di sini sama Singapura, di sana bisa ya sekitar 2-4 kali lipat sih daripada di sini sebenarnya. Tapi di sana itu dia memang kalau bisa ditangani di sini mereka nggak suruh ke Singapura, udah yuk di Indonesia aja dibilang. Di Indonesia juga bagus kok dibilang. Kalau memang masih bisa di sini ya, tapi kalau memang nggak bisa di sini ya mereka ya udah yuk datang ke sini misalnya per 6 bulan untuk checking aja sih. Yang saya pahami sih gitu aja Bu. Terima kasih. Ini pengalaman pribadi ya. Ini bapak saya waktu itu masuk ke ICU di Medistra. Oke. Kita orang tungguin bapak. Bolak-balik, itu dokternya itu gimana ya, tidak kerja sama. Orang kalau udah masuk ICU, misalnya dia udah masalah paru-paru, terus ada masalah ginjal, terus ada masalah dengan yang lain-lain lah. Dokternya itu misalnya bilangnya datang jam 9, datangnya itu seenaknya, misalnya jam 11, terus tidak kerja sama. Jadi yang satu itu misalnya yang spesialis paru-paru, dia taunya itu pokoknya bagian saya paru-paru. Ntar 2 jam lagi yang datang dokter ginjal, bagian saya ginjal. Ya pasiennya ya matilah, korban gitu loh. 10 hari di dalam ICU tidak ada perkembangan. Akhirnya kita terbangkan ke Singapura. Nyampe langsung satu tim, langsung kerjasama, bapak saya terselamatkan. Itu bukti nyata. Dokter di sini tidak kerjasama, datang seenaknya, gitu aja. Jadi tidak sebagai, ini tubuh pasien ini semua berhubungan. Bukannya saya bagian misalnya bagian paru, kamu bagian otak, mesti kerjasama, mesti ada namanya meeting segala macam. Kalau di Singapura, biarpun lebih mahal ya, di orang meeting gitu loh. Ini pasien masuk dengan keadaan ini ada meetingnya gitu loh. Diapain? Kamu bagian ini nih. Jadi saling share gitu loh. Baru orang itu bisa hidup. Tapi kalau kamu cuma bagian ini, kamu bagian sono, ya pasiennya mati. Makanya kenapa orang keluar negeri. Itu doang komentar saya hari ini. Indonesia gak kekurangan orang pintar seharusnya. Cuma emang sistemnya yang sudah sedikit. Contoh gini ya. Jadi ada satu dokter hebat, misalnya dokter Syaraf. Ya. Jadi orang pada datang ke sana semua gitu, dokter itu overload istilahnya. Jadi yang tadinya dia jelasin ke pasien mungkin butuh waktu 10 menit karena antrian banyak. Akhirnya dia dokternya nggak jadi sedikit bicara saja gitu loh. Kurang komunikatif dengan pasiennya. Ini karena kondisinya seperti itu. Kalau bagus, itu pasti pasiennya banyak sampai pagi sampai praktek dokter itu udah kayak zombie. Jadi apa yang kita mungkin dia bisa tahan tahun 2 tahun, tapi lama-lama kan juga jebol juga dokter, kualitasnya menurun karena dokter tersebut kan tidak mengupgrade dia punya ilmu dan lain-lain, dan itu udah menurun lah dia punya kualitasnya. Itu satu. Kedua, dokternya sudah sedikit, dokter spesialis, tapi proses menuju
jadi spesialis itu ya kita lihat di lapangan ya banyak yang ditemukan ya praktek-praktek itu lucu. Senioritasnya itu seperti ngomong begini, kamu saya suruh beli ini gitu ya, istilahnya dibully gitu. Tapi kan kamu nanti jadi dokter spesialis juga cepat balik modalnya, jadi hitungannya itu udah hitungan dagang, mentalnya rusak gitu loh. Jadi mentalitinya itu awalnya bagus jadi rusak karena ya proses belajarnya sudah rusak gitu loh. Yang kita harapkan dari kualitas dokter seperti ini, mental dagang. Itu aja sih, makasih. Menurut saya ID itu fungsinya harus yang jelas gitu, untuk apa saja. Jangan hanya mempersulit dokter-dokter yang baru lulus, apalagi yang lulus spesialis dari luar negeri gitu. Mungkin juga untuk dokter-dokter yang kurang bagus bisa di-upgrade atau gimana. Idenya kayaknya kurang berfungsi, apa lebih baik diganti asosiasi lain gitu. Kemudian juga mengenai yang salah-salah diagnosa itu sering itu. Ada yang cuman amoeba masuk ke hati dibilang kanker hati gitu. Jadi yang tahu malah di Singapura sana diagnosanya. Jadi orang banyak yang diagnosa di Singapura tapi berobatnya di sini gitu. Makasih. Ya, saya sih bagi pengalaman aja. Saya dulu pernah ke dokter biasa gitu, itu udah dari kecil ya. Pengalaman udah banyak. Panas, dikiranya demam biasa dikasih obat. Udah itu seminggu lagi baru keluar tuh. Bentol-bentol ternyata cacar dikasih obat. Kita bayar 2 kali. Karena kesalahan dia kan. Gitu loh. Nah, ada lagi istri saya juga. Sampai ke 4 dokter. Dan ternyata yang dokter yang analisanya lebih tepat itu dokter yang nggak rame, pasiennya cuma 1 gitu loh. Dan istilahnya terlalu, maksud saya gini ya, karena kesalahan diagnosis itu kita harus keluarin biaya yang nggak perlu gitu loh. Dan yang tadi yang pertama untuk dokter yang sama ya kita harus bayar lagi gitu ya. Jadi makanya mungkin orang mau ke luar negeri jadi biar sekalian beres. Meskipun kita punya asuransi juga, kan itu butuh waktu ya, harus nunggu, harus tes, ambil darah segala macam berulang-ulang gitu loh. Daripada ribet-ribet, orang mau yang sekalian urus beres. Makanya dia orang ke luar negeri. Jadi saya kritik gitu aja sih, kayaknya apa ya, ya gitu. Kayaknya sistem kita ini harus dari sini ke dokter ini, ke dokter ini. Mungkin kurang terintegrasi ya. Mungkin kalau saya ingat, kalau prediksi mungkin ke depan ada AI, dia bisa gabungin semua kepintaran dokter itu. Jadi kita diagnosis ke dia aja udah ketahuan, nggak perlu ke dokter ini, ntar salah diagnosis ke dokter ini lagi. Jadi habis duit percuma gitu aja. Makasih. Baik. Dulu saya punya tante ya, emang udah meninggal. Ini udah meninggal, memang udah lama. Jadi begini nih, dia berobat di salah satu rumah sakit di Jakarta Selatan. Berobat di situ karena pemilik itu masih keluarga kita. Bukan masih keluarga, masih ada hubungan saudara lah. Kemudian pas dites, jadi katanya kanker lambung atau kanker apa, saya lupa itu ya. Itu tahun 87 apa 88 gitu lah. Jadi lambung atau apa harus dioperasi. Intinya gitulah, harus dioperasi. Jadi harus di kemo ini segala macam bla 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 gitulah. Wah, kita udah sempat berdoa khusyuk, semuanya udah, aduh ini berat, ini kita pikir udah stadium berapa, stadium 4 mungkin ini, belum tahu ini bisa 3 atau 4 gitu ya. Terus saya bilang sama tante saya, kok kita jadi kayak bego sih. Tante saya ini kan eksportir ya, perusahaan garment, bisa dibilang waktu itu 5 besar di Indonesia itu, satu kali bersama Texmaco gitu. Saya bilang bego banget, kenapa nggak second opinion aja ke Singapura apa ke Jepang atau kemana? Ya juga ya, karena males aja. Begitu sampai Singapura, apa dibilang dokter Singapura? Ibu,
kapan pernah ke Kanada atau ke Australia katanya. Loh, kenapa katanya? Ya ini kena flu, kalau nggak Kanada flu Australia, adanya orang yang ke Australia atau ke Kanada. Dia dikasih kayak macam Panadol aja. Dan nyampe 3 hari pulang selesai. Kamu kebayang nggak Nita kalau misalnya itu badannya itu udah diutak-abrik semua? Hah? Kebayang nggak? Itu rumah sakit, bukan kita nggak kenal, kita kenal. Masih keluarga. Gimana kita nggak kenal rumah sakitnya, kita nggak kenal dokter di rumah sakit itu, kita nggak kenal apa-apa. Habislah kita di negara ini. Habis. Jadi kalau kita ke Penang, tanyain sama orang itu semua, itu nggak semuanya orang kaya, petani segala macam lebih baik ke situ. Dan saya pikir negara ini kan pejabatnya kan pura-pura bego semua, padahal memang dibego-begoin, penjahat semua. Dia pura-pura nggak tahu pelayanan kenapa gitu loh. Jadi sumber negara ini penyakitnya itu satu, korupsi. Kenapa saya bilang masuk ke korupsi? Nggak usah perbaiki mental dokternya, nggak usah. Mental mafia apotik, farmasi, nggak usah kita perbaiki, nggak usah. Korupsi aja coba perbaikin. Coba suruh audit benar-benar semua rumah sakit, semua apotik itu bayar pajaknya bener apa enggak. Kalau nggak bener, sita atau mati. Mampus mereka tuh semua. Bangkrut itu negara ini. Mau hotel, mau apa, coba audit bener-bener pajak mereka. Kalau mereka sudah benar-benar diaudit negara ini, kalau misalnya bermain sama orang pajak dan orang pajaknya dihukum mati, sehingga orang tidak berani lagi bermain dengan pajak, mulailah terjadi persaingan iklim yang sehat. Orang tidak berani lagi bermain-main dengan orang pajak. Orang tidak berani lagi bermain-main dengan mafia farmasi. Semua akan berlomba-lomba untuk pelayanan yang benar. Semua akan berlomba-lomba. Seperti di China, di Jepang, mereka akan berlomba-lomba untuk pelayanan. Gak ada lagi sogok-sogok pejabat. Gak ada. Jadi sumbernya itu semua karena kejahatan korupsi ini. Apapun mau mereka bilang, mau di bola kek, mau di penerbangan kek, mau di sekolah kek, mau di apa namanya, makanan gratis kek, mau di kurikulum kek. Itu. Baik. Ya udah, makasih. Mungkin saya akan bahas dalam sisi yang lain. Pertama, kita mungkin harusnya menggunakan data epidemiologi ya, di mana masyarakat kita ini juga bukan seperti masyarakat yang zaman dulu gitu. Sekarang masyarakat kita sudah mulai berubah. Kalau dulu masyarakat Indonesia itu, kalau berobat itu mencari dokter yang bisa menyembuhkan. Dia nggak peduli tentang penyakitnya apa, yang penting bisa sembuh. Makanya zaman dulu orang banyak pergi ke dukun gitu ya. Karena dokter kurang, jadi akhirnya dukun yang bisa menyembuhkan. Karena waktu nggak peduli sakitnya apa, yang penting sembuh gitu. Nah, masyarakat kita sekarang ini udah terbagi. Ada masyarakat yang sudah mulai sadar, dia ingin mencegah kesehatan penyakitnya supaya dia nggak sakit gitu. Itu udah sampai kepada tingkat genetika gitu ya, udah ke masalah genetik gitu. Kemudian ada lagi masyarakat yang baru ingin tahu saja saya sakit apa gitu. Itu baru sampai di situ. Sehingga pengobatannya segala macam, dan itu membutuhkan teknologi, membutuhkan alat kedokteran yang mungkin bisa disebut sampai ke alat kedokteran yang canggih gitu untuk bisa menentukan itu. Kemudian baru pada masih ada sekitar mungkin sekarang mungkin bisa kita sebutlah sekitar, kalau saya memperkirakan mungkin sekitar kurang dari 50% masyarakat Indonesia itu, atau 50% lah anggap itu, masyarakat Indonesia masih hanya membutuhkan sembuh saja gitu, nggak peduli dia sakitnya apa. Nah, sementara penjaminan kesehatan yang dikeluarkan di negara kita, di Indonesia BPJS lah kalau saya sebut saja, itu orientasinya adalah sembuh, bukan mencakit. Jadi bukan untuk mencegah penyakit, bukan, dia mengobati orang yang sakit. Itu udah dengan harga yang seperti itu. Padahal untuk orang yang sakit itu perlu diagnosa, seperti tadi juga ada yang dibutuhin. Untuk mendiagnosa butuh teknologi, butuh alat dan segala macam. Nah, itu tidak di cover. Itu satu sisi. Di sisi lain dari sisi dokter. Kebetulan saya dokter ya, Bu Nita. Saya dokter. Dari sisi lain, dari sisi dokter di Indonesia itu, walaupun dia dokter pegawai negeri atau kali dokter swasta itu, tidak ada yang digaji. Di negara-negara lain dokter itu sudah digaji, ditentukan oleh pemerintah tentang gajinya dokter. Kalau level sekian berapa gajinya, kalau level sekian berapa gajinya, itu sudah ditentukan. Sehingga semua dokter itu orientasinya pada pasien, tidak lagi pada uang. Kalau di Indonesia dokter itu seperti apa? Seperti buruh harian.
Kalau dia kerja dapat pasien, dia baru dapat duit. Kalau nggak dapat itu, dia nggak dapat duit. Dia lebih rendah daripada pegawai buruh harian gitu ya, lebih kecil daripada buruh harian kalau kita boleh sebut. Nah, sehingga akhirnya sebagian dokter yang mungkin berpikirnya tadinya cuma berpikir idealis ilmu, dia akhirnya tidak lagi pedulikan dengan ilmu. Sebagiannya udah mulai berpikir tentang bisnis. Sehingga pasien tidak lagi diteliti dengan baik. Pokoknya dia bisa ada operasi, maka dia buru-buru operasi. Kenapa? Misalkan gajinya lebih gede gitu. Kalau dapat operasi gajinya gede dibandingkan saya cuma ngasih obat gitu. Nah, akhirnya itu jadi polemik gitu di masyarakat tidak puas karena diagnosa tidak jelas. Itu ketika dia tidak bisa mendapatkan nilai kesembuhan itu. Itu jadi memang kompleksitasnya tidak bisa kita bahas satu-satu gitu. Harusnya dibahasnya secara duduk para pejabat itu duduk gitu ya, dilihat sekarang kenapa kita nggak bisa membuat alat-alat kedokteran yang bisa lebih murah seperti India bisa membuat alat kedokteran dan segala macam. Bagaimana pemerintah itu bisa menjaga produksi dalam negerinya gitu. Kita lihat ketika zamannya COVID lah, ketika COVID itu ada pemerintah banyak produsen yang kemudian membuat ventilator, membuat itu nggak ada perlindungannya dari pemerintah. Mereka disuruh masuk terjun ke pasar, ya berapa harganya, jadi ya dibeli orang akhirnya. Akhirnya kita nggak pernah bisa maju lagi. Bagaimana bisa memperbaiki hasil produksi dalam negeri ini ketika produksi dalam negeri sendiri nggak dibeli gitu, nggak dipakai gitu. Nah itu kan orang ya kalau tahu bagaimana harusnya itu ada perlindungan dari pemerintah, sementara negara-negara lain punya perlindungan itu. Seperti contoh aja lah saya sebut yang paling gampang di India gitu ya. Kalau India itu sudah bisa membuat sesuatu alat kedokteran, maka alat kedokteran itu akan mereka standarisasi itu sesuai dengan atau produksinya sama dengan produksi negara mana. Nah, maka dari situlah dia punya harga. Setiap yang di bawah itu atau yang di atas yang sama dengan itu pajaknya 100% untuk masuk. Tapi kalau yang paling tinggi, yang paling canggih, bagus-bagus bisa 0% masuknya. Iya. Itu tidak kena pajak, bisa seperti itu. Nah, akhirnya kita bisa bangun, negara ini bisa akan bangun kalau seperti itu. Akan ada produsen yang mau membuat segala macam tadi. Tapi masalahnya di negara kita tidak begitu. Yang kedua, sistem rujukan yang ada di negara kita juga masih berpikir kepada tingkatannya gitu. Jadi kenapa tingkatannya sekali lagi untuk kesembuhan, bukan untuk diagnosis, bukan untuk mencari apa itu penyakitnya. Jadi ya kalau tadi banyak komentar juga segala macam, saya bukan mau berpihak kepada siapapun, tapi kalau saya sebutkan tadi banyak kemudian akhirnya dokter-dokter menjadi underdiagnosis atau dia malah menjadi lalai untuk melakukan diagnosis karena diarahkan untuk hanya mengobati. Itu saya kira mungkin dari saya. Apa sih betulnya pemerintah terhadap dunia kesehatan Indonesia, terhadap kedokteran apa segala macam ya? Tidak ada. Jadi itu saja komen saya. Saya itu orang yang kena karma. Saya kan produknya Orde Baru. Saya mencontoh dulu almarhum Bapak Soeharto itu kan nggak pernah berobat ke luar negeri. Jadi saya paling sentimen kalau lihat orang berobat ke luar negeri, apalagi yang pejabat-pejabat. Nah, suatu saat istri saya kan sakit sudah 2 tahun, berobat sana sini sampai 50 dokter lebih di Indonesia. Nggak ketahuan penyakitnya. Nah, kemudian anak saya bilang, kita ke Pineng aja Pak. Nah, itu kan karma buat saya. Saya mau nggak mau pergi ke Pineng. Tadinya antipati ya, malas banget gitu. Karena nasionalisnya tinggi. Kami di Pineng itu ada 2 penyakitan, kata lambung sama satu lagi karena usia tua. Jadi yang lambung dicek dokter, wah nggak apa-apa nih, sehat, nggak ada apa-apa, boleh makan apa aja. Satu. Yang kedua, yang penyakit orang tua itu dicek langsung ketahuan, oh ini sakit ini stadium sekian. Kan itu luar biasa itu. Setelah 50 dokter di Indonesia nggak ketemu penyakitnya ya? Dari puskesmas sampai RSCM sampai ke Broto sampai rumah sakit yang mana semua saya sudah masukin. Ya cuma ini gejala ini gejala ini, aduh saya gimana susahnya sampai 2 tahun lebih. Nah, saya lihat di Pinang memang 90% itu orang Indonesia, terutama dari Medan. Itu rata-rata orang Indonesia semua. Nah, sekarang saya baru tahu, oh gini cara kerjanya. Tapi belakangan saya juga teliti di dalam negeri, misalkan berubah nih kalau di BPJS itu ternyata kita udah harus tahu salahnya.
Jadi saya termasuk lansia. Ambil lansia, gampang banget sekarang kalau BPJS itu dari puskesmas langsung ke rumah sakit B, langsung rumah sakit A. Sekarang kali berobat ke Persahabatan. Dan itu ya nggak kalah lah sebenarnya dengan luar negeri. Cuma kita karena udah luar negeri medis kadang-kadang begitu. Apalagi pejabat kita rata-rata berobat ke luar negeri. Lain dengan Pak Harto dulu kan nggak pernah itu begini. Jadi ya mungkin layak aja orang berobat ke negeri karena kita di sini birokrasi terlalu panjang, kemudian analisa dokter atau alat-alatnya yang kurang itu. Masalahnya nggak ada goodwill, dan masalahnya juga orang sakit itu kan butuh trust. Birokrasi yang begitu panjang, perlakuan yang begitu arogansi, akhirnya menyudutkan kita di sebuah opini. Ya wajar dong, orang udah kebiasaan, ngerasanya juga nyaman berobat di luar. Dari itu lagi tadi sekalian healing, sekalian bisa bawa keluarga, sekalian bisa tahu kan yang bayar lembaganya, institusinya, kayak pejabat gitu kan, yang bayar semua kan negara kan. Lumayan ya, bisa flexing ya kan? Sejauh mungkin aja dia berobat, bawa keluarganya, semua dirembes semua kan. Ya cobalah itu, makanya tuh dari kementerian-kementerian yang hari ini katanya sudah begitu gemuk, sudah begitu besar, gitu ini tuh di review dengan kerjaan-kerjaan yang kelihatan mata, Pak. Aduh, goblok amat ya. Udah deh gitu, makasih ya. Organisasi itu didirikan sudah hampir 50 tahun atau 50 tahun lebih. Itu sebenarnya juga untuk mempersulit orang-orang yang jadi dokter gitu ya, ataupun spesialis dan sebagainya, sehingga anak-anak Indonesia yang akan datang pulang praktek di Indonesia itu pada milih tidak kembali. Lah, kalau yang kembali itu ya ngerti aja berapa ongkosnya kayak gitu, ngerti ya. Nah, itu sebabnya, makanya kenapa dokter-dokter yang eksis saat ini mikirnya bisa digali operasi enggak, bisa digali tinggal di rumah sakit apa enggak, ngerti maksudnya ya. Nah, kalau enggak, kalau Mbak Nena cuman periksa konsultasi saja kan paling 300.000 titik. Tapi kalau ngamar kan ya udah ngerti ya, nggak usah saya terusin. Nah, seperti itu. Jadi kira-kira itu udah berapa puluh tahun, dari tahun 65 atau 70 lah ya, tahun 70 sampai sekarang itu berapa puluh tahun. Jadi kayaknya udah menjadi budaya. Lah kalau udah menjadi budaya, saya tidak mengatakan bahwa ada dokter yang baik kok. Iya, ada. Tapi mereka kan setengah mati gitu, yang ngeluarin ongkosnya kayak gitu, sehingga terbentuklah yaitu obat-obatan itu juga mahal, karena kan pemilik obat juga termasuk diperas toh. Karena apa? Karena pemerintah juga nggak ngeluarin subsidi untuk obat dan ngeluarin subsidi untuk mereka-mereka yang sekolah, apalagi yang miskin, nggak mungkin kan sekolah kedokteran kayak gitulah kira-kira ya Mbak Nena. Nah, oleh sebab itu, terus sekarang kalau yang berobat itu cuma Singapura, salah. Berapa puluh persen tadi Mbak Nena? 47% ya. Itu di Singapura, yang di Penang berapa Mbak Nena? Kalau let's say 30%, karena gini, Singapura itu sudah dipandang oleh orang Indonesia lebih mahal. Jadi mereka larinya ke Penang. Dan Penang dokternya juga cukup baik, cukup ngena bahasa Jawanya. Jadi pindah lah. Sekarang pertanyaan saya, apakah kita itu nggak sadar-sadar kalau dokter aja kompetisi gitu ya Mbak Nena ya. Nah, terus ditambah lagi yang di Bali yang lalu kan udah dirikan organisasi soundingan kayak gitu-gitu. Terus terakhir ini kan udah dibredel, kalau nggak salah udah nggak boleh atau gimana kayak gitu ya, udah nggak direken lah gitu kira-kira ya. Nah, semuanya kan di-cut langsung, misalnya kalau kamu mau spesialis langsung ke rumah sakit gitu-gitu. Jadi nggak pakai izin-izinan sama lu Mbak Nena, gitulah ya kira-kira.
Lah, tapi sekarang yang ada di Bali dibangunin untuk supaya internasional. Waktu itu saya udah seneng, ya kan? Tapi ternyata Mbak Nena, lah lihat aja Balinya. Sebelum saya mau ke situ untuk berobat aja, Balinya udah ya joroknya setengah mati, sampahnya di mana-mana, punglinya di mana-mana. Itu kepala daerahnya gimana? Lah, kan kayak gitu itu kan juga ya gimana gitu ya. Terus kenapa kok dokter kita itu seenaknya kalau meras, itu juga balik lagi Mbak Nena. Kenapa kok di Singapura atau di Penang nggak berani seperti itu? Jadi jangan katakan bahwa di Singapura nggak ada dokter yang meras. Jangan. Tapi kalau di Singapura lu matilah, sama dengan di Cina. Padahal lu udah memproduksi apa tuh Mbak Nena, chip kayak gitu-gitu, tapi dieksekusi mati beneran Mbak Nena. Dikasih waktu 2 tahun kayak gitu-gitu ya untuk sebelum eksekusi. Lah, coba di sini berani nggak dokter kayak gitu? Nggak berani lah. Kalau di Singapura gantung beneran gitu ya. Lah, kenapa orang sebagian larinya ke Malaysia? Yaitu cuman alasannya lebih murah. Padahal di Malaysia itu hukum juga nggak baik-baik banget. Tapi dibandingin di Indonesia, seluruhnya sama rata. Terima kasih. Saya ingin mengomentari atas pengalaman saya sendiri bila berobat di Indonesia dan di luar. Saya pernah mempunyai penyakit masalah di kelenjar air liur di bawah telinga ya. Saya datang ke rumah sakit, saya tidak perlu sebutkan. Saya ketiga dokter yang membuat diagnosa yang berbeda ketiga-tiganya. Kemudian ya kebetulan saya punya teman dengan masalah yang sama. Kemudian disarankan saya datang ke Penang di Island Hospital. Itu sangat profesional ya. Begitu saya jadwal periksa, kemudian semua sudah dilihat, oh ini saya menangani ini sudah terbiasa, dan menunjukkan banyak video dan foto-foto yang memang direkam di dalam komputer. Kemudian saya karena punya keyakinan bahwa penyakit saya itu adalah benar, kemudian saya bilang oke, saya akan laksanakan. Kemudian apakah siap? Saya bilang siap. Langsung saya masuk, kemudian saya pikir lebih baik saya check up sekalian. Dalam 3 hari diperiksa semua selesai, akhirnya saya operasi. Operasi cukup besar dan memakan waktu sekitar 4 jam. Setelah selesai, istri saya tanya, kapan kira-kira siuman dan berapa lama perawatan? Oh, cukup dengan 2-3 hari. Jadi begitu waktu 2-3 hari selesai, langsung bahwa sudah bisa pulang. Nah, saya pada saat sebelum masuk saya diminta bayar uang jaminan atau DP gitu, kurang lebih sekitar 35.000 ringgit. Saya pikir waktu mau ke kasir, saya pikir wah ini kurang pasti ini ya. Pengalaman saya di Indonesia kalau masuk rumah sakit selalu kan kurang uangnya. Begitu saya mau bayar, dia bilang wah ini masih ada kelebihan kira-kira 3.000 ringgit. Saya tuh kaget. Nah itulah perbedaannya, pelayanannya juga luar biasa, biayanya juga sangat murah. Coba bayangkan ya dengan operasi besar dan check up itu nggak sampai ya kurang lebih 100 jutaan dah. 35.000 ringgit kali dikembalikan 3.000-an. Oke, 32.000 ringgit berarti kali 4.000-an ya. Iya, saat itu ringgit itu masih 3.200. Kalau sekarang ringgit itu sekitar 3.500. Ya, 38 kira-kira udah tinggi. Itu pengalaman pertama. Saya punya klinik gigi di Bali, sampai sekarang masih berjalan. Saya mencari dokter gigi yang bisa implan, kemudian dari Bandung. Kemudian kami coba selama 3 bulan ternyata qualified. Kami mengajukan izin ke Asosiasi Dokter Gigi di Bali. Awalnya dilayani dengan baik, kemudian tidak pernah diproses. Kemudian ditanyakan lagi, kemudian akhirnya dia bilang, oh kami banyak dokter gigi yang nganggur di Bali. Oke, saya bilang, bagaimana caranya? Oke, ini
saya akan berikan list dokter-dokter yang baru lulus dan ini butuh pekerjaan. Saya bilang oke, berapa banyak yang kita harus tampung untuk kompensasinya? Dia bilang 1. Oke. Saya bilang kirim aja nama-namanya, nanti kami akan pilih. Setelah kami pilih, nggak juga kunjung diproses. Sebulan kemudian kami datang lagi, dia bilang apa? Oh, nggak bisa cuma 1, harus pilih 2. Lah, saya bilang awalnya kan bilang 1, sekarang kok 2. Kami sendiri juga banyak tenaganya, kok kami harus dipaksakan harus kompensasinya harus meng-hiring 2 orang gitu loh. Orang lokal ya. Dan itu fresh graduate gitu loh. Saya komplain, akhirnya dia bilang apa? Kalau nggak mau ya sudah, kita tidak akan berikan rekomendasi. Karena tanpa rekomendasi kan izinnya tidak akan diterbitkan gitu loh. Nah inilah proteksi yang terlampau berlebihan dari ID itu sendiri, dari asosiasi dokter spesialis itu juga berlebihan. Di samping mereka memang lebih menonjolkan kepada sifat komersialnya ketimbang pengabdiannya. Saya mengerti sekolah dokter itu memang mahal dan waktu lama, tapi tujuan awalnya kan bukan itu kan. Itu yang saya bisa komentari. Jadi saya pikir kenapa Menteri bisa mengatakan itu, harusnya ditelusuri lebih jauh. Kenapa penyebabnya? Ini yang harus dibereskan, bukan justru malah melempar isu-isu yang memang saya pikir tidak relevan. Kita harus introspeksi diri sebelum kita melakukan hal-hal. Nah, kalau Menteri sudah melempar isu ini, tentunya dia juga harus menerima dong tanggapan-tanggapan masyarakat agar bisa memperbaiki sistem kita sendiri gitu loh. Satu contoh terakhir adalah pegawai saya kecelakaan pulang dari kantor naik sepeda motor, masuk ke rumah sakit. Kemudian yang patah itu bahunya, tapi yang di scan itu kepalanya. Coba bayangkan, setelah itu besok diminta kembali lagi baru scan bahunya yang patah. Kan lucu kan? Jadi apa tujuannya? Ya komersial itu. Ya, jadi tidak bisa dipungkiri Kak Nena, kenapa itu terjadi, karena sistem kita itu yang tidak bagus. Jadi kalau kita kembali ditanya sebagai customer atau sebagai patient atau keluarganya, apa harapan kita? Harapannya ada 2 biasanya. Satu adalah kecepatan pelayanan, jadi tidak perlu antri lama, itu yang pertama, sehingga pasien itu atau keluarga itu tidak merasa kalau orang Jawa bilang dindang dangke, dibiarin menunggu tanpa kepastian. Yang kedua adalah pelayanan yang ramah, yang baik. Bayangin Kak Nena, kalau kita kan ada namanya FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan FKTRL, lanjutan yang rumah sakit dan lain sebagainya. FKTRL. Nah, itu kita ke FKTP. FKTP itu identik dengan klinik Pratama, terus puskesmas, dan juga dokter keluarga ya kalau di sini. Nah, terkait kalau mungkin dokter keluarga lumayan karena mereka juga ada KPI-nya, mereka diamati, tapi bagaimana dengan yang lain? Yang kayak puskesmas, kadang Kak Nena, puskesmas itu kalau di Jawa mungkin cukup lengkap, tetapi ketika kita bergeser keluar Jawa, fasilitasnya, nggak cuma fasilitas, tenaga kesehatannya pun sangat memprihatinkan. Bahkan kadang ada puskesmas yang tidak ada dokternya, hanya ada mantri, ada perawat, mantri, bidan gitu. Sehingga tindakan-tindakan itu sangat istilahnya tidak mungkin dilakukan. Mereka sendiri tidak mampu. Akibatnya apa? Mereka harus jauh-jauh berobat ke luar kota, jadi biasanya dikirim ke ibu kota provinsi untuk hanya sekedar mendapatkan pelayanan kesehatan dasar. Lalu bagaimana dengan pelayanan kesehatan lanjut? Nah, di sini kita tahu sendiri Kak Nena, satu yang kita sorot adalah sistem pendidikan. Sistem pendidikan kedokteran itu ya kalau nggak bisa dibilang tumpang tindih carut marut lah ya kalau untuk yang saat ini, karena kita
lihat sistem pendidikan di sana bagus, tiru di sana, ternyata nggak berhasil, ganti di sini tidak berhasil. Akan lebih baik kalau misalnya kita dulu pernah loh punya sistem pendidikan yang nggak ikut mana-mana, artinya kembali aja ke yang sistem yang lebih lawas itu, tetapi kita itu belajar ilmunya itu step by step, sehingga pemahaman terhadap istilahnya dasarnya, terus konsep penyakit, perjalanan alamiah penyakit, sampai dengan bagaimana cara pencegahan dan juga terapinya itu kita mateng, Kak Nena. Dibanding sekarang, kalau misalnya kita ambil contoh ya, belajarnya modul, misalnya modul demam, modul kejang. Ketika SMA kita itu belum diajarin apa-apa dengan sistem belajar yang mungkin juga masih perlu penyesuaian, tiba-tiba sudah harus demam itu penyebabnya karena apa. Terus habis itu mekanisme demam itu seperti apa, dan farmakoterapi, farmakodinamik, farmakokinetiknya seperti apa. Tentunya gagap, Kak Nena. Semester 1 sudah dikasih kayak gitu, itu gagap. Nah, akhirnya ya tahu sendiri, kadang ada yang memang ada yang memang bisa menyesuaikan, tetapi ada yang memang harus diakui ada yang kesulitan. Terus terkait dengan alat-alat kesehatan yang mutakhir, yang canggih, itu sangat-sangat susah. Kenapa? Kalau memang pemerintah mengalokasikan anggaran, mengalokasikan biaya kesehatan itu cukup, terus mendukung dengan program SJSN ya, Sistem Jaminan Kesehatan Nasional itu kalau mau, Kak Nena, pajak kesehatan, pajak alat kesehatan itu yang dihilangkan, sehingga biaya kesehatannya murah. Makanya kan sering dibanding-bandingkan, berobat di sini sekali berobat sekian puluh JT, tapi kesana aja cuma modal tiket pesawat malah lebih murah. Kenapa? Karena mereka pemerintahnya support. Sekarang gini, Kak Nena, kalau misalnya pajak alat kesehatan, ambil contoh alat kesehatan yang paling banyak kita butuhkan untuk rakyat ya, itu penyakit kronis, anggaplah hemodialiser untuk cuci darah, sama ventilator untuk alat bantu nafas. Pajak alat kesehatan kalau nggak salah dari teman-teman saya yang di distributor Alkes itu mungkin sekitar hampir 30%. Bayangin, Kak Nena, kalau 30% itu dihilangin. Karena apa? Kalau menurut saya salah alokasi. Kalau mobil listrik, Moblis itu ya, EV, itu yang belikan ya orang-orang sehat, orang-orang yang berduit. Sementara penyakit-penyakit kronis kayak gagal ginjal, kayak gagal nafas, itu kan juga orang yang kurang mampu pun dengan yang pakai BPJS PBI pun pakai kan, Kak Nena. Nah, tapi yang disubsidi mobil listrik PPNDTP ditanggung pemerintah bahkan jadi 0%, malah mobil listrik yang notabene orangnya sehat dan mampu. Nah, sementara yang alat kesehatan pun tetap dikenai pajak setara PPNBM malah. Dan itu kan akhirnya memberatkan. Ya tidak salah ketika kalau tahu sendiri, kalau swasta itu pasti kan akan berhitung kapan BEP, pasti kan tidak mungkin tidak, karena tidak ada subsidi dan lain sebagainya. Mereka tentunya akan ada tarif khusus gitu. Sudah dipepet-pepetkan mau pakai sistem seperti apapun, ya itulah yang akan realitanya terjadi. Ditambah lagi sistem rujukan, Kak Nena, yang kadang kita memang benar upaya kesehatan kita itu sebaiknya dimulai dari kesehatan preventif, promotif, baru kuratif, dan terakhir rehabilitatif. Tetapi kalau memang sudah terjadi sakit, mau tidak mau, suka tidak suka, kan kita harus masuk ke kuratif dan rehabilitatif. Nah, harusnya pemerintah memang sudah mulai, sudah menggerakkan, ada menggalakkan imunisasi, terus pemberian makanan tambahan bergizi, itu sebenarnya langkah promotif dan preventif. Terus dengan gerakan germasnya itu oke. Tetapi kan tidak cukup sampai di sana, Kak Nena, karena kita dalam satu
penanganan kesehatan manusia itu kan tidak bisa dipotong-potong, dia harus holistik semua. Baik karena ada faktor bio, psiko, sosial, dan mungkin juga ya karena manusia itu juga makhluk spiritual ya, sosio-spiritual juga gitu, itu harus dicakup semua. Ya mungkin kalau saya dari sisi pasien ya, tapi Pak Andreas dari sisi yang medisnya, dokternya, ya ada banyak hal yang menyebabkan kita sebagai pasien lebih suka untuk berobat ke luar negeri, dan hal ini terutama kalau kita lihat ke Malaysia ataupun ke Singapura. Jadi kebetulan saya juga menemani istri saya yang mengalami kayak ada internal bleeding, pendarahan dalam dan pada tubuh, sehingga sebenarnya di Jakarta kita sudah 3 kali putar-putar cari dokter yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Akan tetapi hasilnya tidak ada, malah dikasih obat macam-macam, dan setelah kita tidak membawakan hasil yang positif, saya bawa dia ke Malaysia. Dan anehnya di sana itu cuma 1 kali berobat, dikasih 1 macam obat untuk dikonsumsi selama 1 bulan dan bisa sembuh. Jadi mungkin saya nggak tahu, mungkin ada kualitas dokternya, atau mungkin ada terlalu banyak titipan obat-obatan yang harus diberikan atau segala macam. Atau diagnosanya bisa jadi juga ya. Iya, salah juga. Dan kita tahu kan dokter Indonesia yang walaupun sangat terkenal, itu antriannya panjang. Kadang-kadang dokter juga tidak menyediakan banyak waktu untuk menganalisa, karena mereka juga dikejar oleh banyaknya pasien yang antri. Kemudian kedua juga biayanya saya rasa juga menjadi bahan pertimbangan, walaupun sebenarnya tidak terlalu murah amat, karena kalau kita keluar negeri kan kita ada biaya penginapan, biaya hotel, akomodasi biaya akomodasi segala macam pesawat. Akan tetapi setidaknya kita mendapatkan kenyamanan bahwa kita sebagai pasien itu bukan jadi korban coba-coba atau korban dari kegiatan malpraktek obat-obatan yang terlalu berlebihan, kan sebenarnya itu bisa jadi racun dalam tubuh kan. Kita nggak mau jadi itu. Jadi sebenarnya itu yang menjadikan kekhawatiran kita sebagai pasien. Ya kalau menurut saya sih, kalau dari yang bisa keluar negeri itu kan ya berarti dia punya duit dong, dan ada asuransi misalnya cover gitu. Cuma masalahnya itu kadang diagnosa di Indo itu aneh. Ini kan saya pernah ada yang ponakan saya sakit pantat, dibilang harus ini tulang ekor dipotong. Tulang ekor kan dipotong? Iya, sakit pantat tulang, karena kan dia naik yang di gym itu yang sepeda itu. Mungkin pantatnya terlalu kenceng gitu, jadi sakit di tulangnya, tapi disuruh potong. Terus? Kan gila. Padahal di rumah sakitnya cuma dikasih, dia ke Singapura itu dicek cuma dikasih vitamin doang kok, nggak perlu operasi. Sembuh? Iya sembuh. Itu kayak saya kok bisa jauh sekali ya? Jauh sekali ya? Itu profesor loh yang di Indo itu. Jadi udah itu banyak ada yang cerita yang lututnya harus dioperasi, padahal di Malaysia cuma disuntik kortikosteroid gitu ya. Udah bisa jalan. Ya, makanya kalau biaya sih sebenarnya mungkin nggak beda jauh, cuman diagnosanya itu. Iya, jadi ada seperti gitu. Ada kenyamanan secara hati bahwa nanti ditangani dan pada kenyataannya pada sembuh gitu ya, setelah melalui beberapa hal yang di Rumah Sakit Indonesia gitu ya Pak Teddy ya. Iya, jadi kalau yang dokter Malaysia itu bilang kayaknya cenderung itu kalau dokter muda itu dia mau banyak operasinya gitu loh. Jadi kan geraknya bagus gitu ya, bisa juga maksudnya. Jadi ada titipan kepentingan bisnis gitu ya, dapat. Oke, baik. Jadi kan menurut saya ini persaingan aja sih, siapa yang bisa kasih pelayanan yang lebih bagus ya mereka ke sana. Jadi bukan masalah cinta Indonesia gitu aja sih. Ya, mengenai devisa yang kesehatan ya Mbak, Mbak Dena ya.
Ya, kita yang dari komentar, dari info-info dari yang sebelumnya, artinya ada perbedaan dari segi pelayanan kan, artinya pelayanan di Indonesia maupun di luar negeri, gitu kan. Nah, ya itu yang saya bingung, bisa beda jauh ya, itu loh. Apa penyebabnya gitu loh? Kenapa analisa di Indonesia dengan di Malaysia ataupun di Singapura ataupun di negara lain, yang tadinya bikin ya sebetulnya itu simple Mbak ya, simple, obatnya ini loh, obatnya ini, tapi kenapa di Indonesia kayaknya dibikin agak rumit ya. Nah, lebih baik saya bayar agak lebih tinggi tapi hasilnya ada, daripada saya bayar mungkin agak lebih beda dengan harga yang di luar negeri tapi berkepanjangan, nggak selesai urusannya. Secara ekonomi sebetulnya lebih murah Pak, karena sekali kelar. Di sini kan sampai berkali-kali. Iya, betul. Iya, jadi ibaratnya ini masalah ini ya, masalah waktu. Ini masalah waktu loh. Artinya ya mestinya sebulan, misalnya nih sakit ini misalnya 2 minggu selesai, beres misalnya gitu ya. Nah, kalau ini sebulan selesai, kan beda jauh loh. Iya. Artinya beda jauh waktu dan biaya juga dong. Ya, artinya lebih baik buat bayar mahal hingga nginep di hotel di luar negeri ya, itu ya kalau hitung asal ya mungkin sama tapi hasilnya beda. Iya. Gitu loh. Ya beda waktunya gitu loh. Ini kan masalahnya trust ya, ujung-ujungnya trust kan, sama-sama percaya nggak dengan dokter Indonesia, percaya dengan malpraktek nggak mereka kan, atau kejar bisnis nggak. Dan ujungnya lagi trust ke pemerintah kan, apa pemerintahnya sudah menjalankan ekonomi biaya rendah kan. Kalau semua dipajakin rumah sakit mahal ya otomatis biaya impor bahan-bahan alat-alat kesehatan mahal ya pasti jadi mahal semuanya kan. Kalau saya niru Papa Osman ya, kalau memang mau supaya orang Indonesia nggak keluar negeri, ajak perang Malaysia dan Singapura, jadi cabut paspor orang Indonesia kalau mau berangkat ke luar negeri untuk berobat. Akhirnya jadi nggak ada yang bisa berangkat kan, mau kerja di dalam negeri. Ya, ini saya sih cuma pernah mengalami beberapa kali, dan teman-teman saya rumah sakit di Indonesia itu sering terjadi kalau bukan cuma servisnya, bukan yang itu ya, tapi orang yang sakit, ada yang teman saya ibunya BAB-nya nggak bagus, nggak bisa BAB ya, dimasukin ke rumah sakit dan kemudian suruh opnam, akhirnya mati. Terus banyak kasus-kasus gitu yang kita juga nggak bisa itu rumah sakit. Jadi kita disuruh tanda tangan ya gini-gini, dan kemudian bunyi pasalnya kita nggak bisa nuntut itu rumah sakit. Dan itu namanya malah praktek. Saya malah ketemu pribadi itu profesor, bapaknya juga profesor, ya rumah sakitnya dekat Jakarta Utara gitu. Ya begitu ya, kita dibuat seperti apa, istilahnya mungkin dianggap kita duitnya banyak dan kita nyari dia, jadi dia bisa berbuat sesuatu yang istilahnya menghasilkan uang banyak dan segala macam. Tanya aja Bapak Luhut tuh bilang, kenapa dia nggak mau berobat di Indonesia? Tanya Pak Luhut, ya kan? Mungkin Fadlison bagus Bu, dia pinter, dia jenius. Tanya dia Bu, makasih. Saya punya pengalaman, sharing sedikit dah pengalamannya. Oke. Ini terjadi ke ayah saya. Masuk sehat, keluar nggak bisa ngomong. Di salah satu rumah sakit di Jakarta Utara, rumah sakitnya dapat julukan rumah sakit pedagang. Udah itu habis ratusan juta lagi. Sakitnya apa Dek waktu itu? Justru itu, jadi biasanya ayah saya itu check up di Malaysia, Penang 2 kali setahun. Tetapi karena COVID, waktu itu era COVID Kak, nggak bisa lah terbang ke sana untuk check up. Alhasil
masuklah rumah sakit, dicek, katanya harus rawat, Kak. Harus rawat dan masuklah ke HCU, namanya HCU. Katanya di hatinya ada pendarahan katanya. Sebelum masuk sempat telepon saya kok. Masuk, saya bilang masuk aja sebentar, nggak apa-apa. Akhirnya masuk HCU, saya tanya, ayah saya udah tua ya, udah hampir 70. Kayaknya nggak perlu penanganan apapun. Saya datang juga hanya karena medical check up. Waktu itu memang dia sempat jatuh, namanya harus berobat ya Kak ya. Harus check up, biasa setahun 2 kali. Karena benar-benar COVID nggak bisa kemana-mana Kak. Waktu itu tahun 2020-an ya. Jadi akhirnya masuklah HCU. Keluar HCU nggak sadar Kak. Terus pulang deh. Dokternya udah angkat tangan. Itu di Jakarta Utara. Alhasil pulang dan meninggal Kak. Akhirnya. Ikut prihatin. Jadi kalau mau ditanya saya mau su dia nggak, percuma sih kita su, nggak bakal menang. Nah jadi itulah menjawab satu kenapa. Tapi bisa di-trace deh tindakannya itu apa pada saat itu sehingga kok justru fatal. Iya, malpraktek lah Kak. Orang ayah saya ketika masuk sadar kok. Dan pendarahannya di lever ya? Katanya di lever. Satu titik. Saya sempat ngobrol kok sama dokternya, nggak apa-apa. Ini cuman kita mau treatment, masukin cairan, habis itu diangkat. Katanya menghilangkan, katanya darahnya ada satu titik. Saya nggak ngerti. Kita kan bukan orang medis ya Kak ya. Dan ayah saya nggak pakai BPJS, nggak pakai asuransi karena udah tua kan, nggak ada yang mau. Beda case dengan ibu saya. Jadi kalau berbau medis akhirnya kita belajar lah waktu itu, meskipun saya cuma anak ekonomi Kak. Jadi malpraktek itu biasa lah di sini Kak. Saya sendiri ngalamin. Ayah saya masuk sadar, keluar HCU-nya unconscious lah Kak. Terus gak bisa apa-apa lah kita. Akhirnya meninggal di rumah lah. Secara regulasi sebetulnya bagaimana peran pemerintah untuk hal-hal yang seperti ini? Banyak sekali malpraktek terjadi ya. Pemerintah itu nggak concern ke sini Kak. Sekarang saya tanya deh, hal kecil aja apa yang pemerintah banyak lakuin ke masyarakatnya? Nggak ada Kak. Pemerintah sibuk lah untuk hal-hal yang memang menguntungkan ketika menjabat. Makanya saya bisa bilang, apa peran pemerintah? Nggak ada. Sementara industri farmasi gila-gilaan. Kalau saya mau jujur-jujuran, tanya aja Medrep bagaimana mereka membiayai sekolah dokter-dokter yang akhirnya harus ngebalikin. Bagaimana Medrep ini ngebiayain ruang prakteknya dokter sehingga mereka harus tebus itu. Ayo jujur-jujuran semua. Setelah perusahaan farmasi, ada nggak yang nggak main culas? Semua juga main culas dan mainnya keras, kasar. AC dicopot nanti kalau dokternya itu tidak membuka resep, ketahuan membuka resep buat farmasi lain. Tahu saya, karena banyak teman-teman yang di farmasi dan bagaimana cara permainannya akhirnya ngerusak itu, jadinya biaya berobatnya tinggi, nyambernya ke sono tuh Kak. Apakah pemerintah masuk ke ranah ini? Enggak. Yang terjadi kan gila-gilaan. Jadi farmasi itu luar biasa Kak, bisnis yang sangat menggiurkan. Mungkin tanya ke profesor aja dah, jujur-jujuran Kak ya. Kalau kita berobat di luar negeri, itu mungkin ada biaya yang dicek di sini, mungkin 500 juta, di luar negeri itu hanya 50 juta, 60 juta. Sudah banyak berseliweran di medsos, kita bisa baca kok itu Kak. Nggak perlu kita tuangin di sini, betul nggak Kak? Terus ada yang namanya sakit apa di sini ditakut-takutin, sampai di luar negeri ternyata sakitnya bukan itu. Itu kan contoh-contoh. Jadi nggak perlu MRI, nggak perlu jantung, sakitnya apa disuruhnya apa, kan gitu Kak. Banyak itu. Jadi kalau ditanya mau ke luar negeri itu, terus saya ada perbedaan antara ibu saya yang dirawat di Pineng dengan di sini. Kalau di luar negeri nih Kak, sorry ya, kritik buat dokter ya. Dokter merasa dibutuhin sama pasien. Kita bisa nunggu lu. Seolah-olah kalau lu itu Tuhan yang nyelamatin nyawa gua. Beda konsepnya sama luar negeri.
di sini tuh dokter kayak pejabat, memang nyontohnya di atas sih Kak. Rakyat yang butuh dia. Jadinya pasien seolah-olah ngemis minta dia. Tapi kalau kayak contoh Korea gitu ya, kayak dokter tengah malam pun datang, mau gimana juga Kak. Nggak ada hari ketika saya merasakan mereka berat untuk jadi dokter Kak. Kalau di sini nikmat mana yang kau dustakan, malih kan gitu ya Kak. Beda Kak, terlalu beda. Dan mungkin nanti akan pendengar lain jabarkan, saya jangan terlalu panjang gitu aja. Jangan over treatment. Di sini over treatment Kak. Jadinya bisa ngomong udahlah, kita nggak bisa dibandingin, ojo banding-banding kayak kejauhan gitu loh. Tanya deh, kita punya mindset dari kecil dijejelin jangan ke rumah sakit sama kantor polisi kan Kak? Iya. Itu udah jelas. Sama endingnya, berapa banyak Pak Pratikno pejabat yang berobat di luar negeri? Terakhir kan Pak Luhut. Mau tahu kenapa? Tanya saja ke Pak Luhut. Kan begitu tadi terakhir ada yang ngomong. Kenapa Pak Luhut nggak mau di sini Pak? Bapak pejabat tuh udah bisa ke luar negeri tuh, nggak Kak? Iya betul. Itu saya tutup. Itu keadaan medikal kita itu sudah cerita lama. Sudah lama itu orang Indonesia berobatnya ke Penang, ke KL, ke Singapura. Kalau yang kaya-kaya sih Singapura. Kalau skincare Korea ya Papa ya. Oh ya, kalau ya untuk permak muka lah. Iya, permak. Iya. Itu mestinya ya itulah ya, kita suka banding-bandingin ya. Kita jauh lah dari awalnya aja ya, kita itu pemerintahnya nggak serius, cuma mikirin berkuasa. Jadi ya dia mumpung berkuasa, carilah duit banyak-banyak supaya berkuasa lagi, supaya nanti turun dia masih punya pengaruh. Kan permainannya begitu. Jadi udah rusak ya. Itu kan terakhir katanya bangun di Bali ya, ada rumah sakit internasional. Coba aja nanti lihat biayanya berapa. Kita ini sudah dikondisikan ya, perusahaan farmasi itu semua mahal. Ya, kita tahu ya, India kenapa banyak obat yang murah-murah? Karena pemerintahnya mau begitu, rakyatnya miskin. Kalau dia nggak paksa begitu, nggak bisa berobat. Ya, banyak obat yang di India murah-murah. Tapi kita enggak. Di sini kan kalau kita ngomong ya, sebenarnya ekonominya udah jauh lebih liberal ya. Udah kapitalis liberal. Jadi ngomong sosialis, ngomong demi bangsa, demi rakyat, saya bersedia korbankan nyawa, itu ngibul. Geli saya kalau dengarnya. Ini aja nggak dibenahi ya. Itu udah lama. Struktur biayanya tuh sudah dibentuk sedemikian mahal. Jadi mau bikin murah, ya mikir dulu deh pemerintah, daripada cuma cuap-cuap doang. Dalamnya, detailnya banyak lah yang bisa kasih kesaksian ya. Banyak sekali. Di situ tuh kalau ke Penang, mau ke Island lah, ke apa ya, itu orang Indonesia banyak sekali. Kita dengar orang lagi casistur saja bahasa Indonesia, bukan Melayu ya. Iya. Banyak, bahkan ada calonnya yang bisa ngatur. Oh, mau ketemu dokter ini, nanti diaturin ya, sudah didaftarin, datang-datang udah tinggal masuk. Jadi sampai sedemikian servisnya. Nah, kita ini masih berpidato. Itu aja. Sehat selalu ya. Akong doa kamu hidup jangan sakit tapi banyak duit ya. Ya, negara kita kan memang ini Pak, ini kan dari dulu kan pernah ngomong kan. Ya kan? Mungkin ya orang menteri yang ngomong juga mungkin dia sakit ke luar negeri kali. Betul nggak? Itulah jadi carut marut deh ya, kita punya negara ya nggak. Ya mungkin nggak semua ya nggak, dokter kan cari duit ya nggak, ya ngobatin cari duit. Yang manusia hidup kan kalau sanggup finansialnya kan duitnya deh berobat ke luar negeri ya wajar gitu ya. Kenapa manusia kan mempertahankan hidup.
Kecuali kita punya sistem sini bagus, biaya perawatannya murah, seperti BPJS ya bisa menjamin pemerintah. Ya mana orang sih mau jauh-jauh ya nggak? Iya. Nah, mungkin orang ke dukun gak merah. Itu kan satu orang mau ke dukun ke sinsai kan, manusia hidup tau nggak, dewasa sakit mati kan istilah gitu kan ya nggak pasti kan, saya lah siapapun mau orang kaya kayak panglima, jenderal, presiden pasti akhir-akhir ke situ ya nggak. Nah, kan tergantung ya bangsa ini pemimpin kita gimana masa depan menjaga kesehatan bangsa kita, memperbaiki kekurangannya. Jadi aku doa kamu jangan sakit banyak duit deh. Ada pejabatnya aja berobat ke luar negeri kagak dikomen, Pratikno nggak ada kerjaan banget, rakyat dikomenin, urusin pribadi aja lah. Iya. Jadi menteri aja belum tentu bener tuh pejabat kada ke luar negeri nggak dikomen sama dia. Ya rakyat berobat pakai duit sendiri dikomen. Iya. Kecuali pakai duit negara gitu, satu. Kedua tuh yang timah tuh yang 300 triliun nggak diurusin sama dia, aneh-aneh aja. Itu aja, terima kasih. Ya, ini dari pengalaman ya. Ya, beberapa pengalaman berobat di Indonesia dibanding yang luar negeri, baik Singapura atau Malaysia ya. Di Indonesia, kalau rumah sakitnya pemerintah ada dua hal. Kalau rumah dokternya terkenal, itu nggak pernah janji tepat. Kita sudah telepon, bikin janji, kapan prakteknya, tiba-tiba besok lupa atau sibuk cancel gitu ya? Iya, bukan kita nggak janjian, hanya praktek harinya saja suka-sukanya sudah terkena. Itu kan bangsat banget, orang emangnya sakit bisa gitu. Kalau yang terkena sombongnya minta ampun. Kalau kedua, rumah sakit pemerintah disediain WA, ini pengalaman baru-baru tahun lalu. WA nggak dibalasnya suka-suka sampai besoknya darah kebangsat banget, kok banget gitu loh. Kalau nggak mau manual ya manual aja lah, sampai saya marah-marah. Akhirnya saya nggak berani ke sana. Kenapa? Kita sudah marah-marah, nanti kita diapa-apain, disuntik HIV kan mati kita. Penyakit kan bisa aja manusia melayani aja nggak pakai hati kok. Ya rumah saya. Pengalaman lagi berapa puluh tahun yang lalu, susternya jual obat, kita beli obat. Selain jual obat nggak apa-apa. Ini pengalaman ibu kita, itu sakitnya minta ampun. Lagi sakit kita minta disuntik anti nyeri, ternyata nggak disuntik, duitnya disimpan, kan brengsek banget gitu loh. Itu betul-betul itu petugas rumah sakit terutama yang di pemerintah itu sangat-sangat brengsek. Pengalaman tambahan yang baru di rumah sakit swasta, klaim asuransi. Sekadar diketahui oleh pendengar, kalau klaim asuransi saya mencoba, saya sendiri saya tanya cash, waktu itu patah tulang tangan, operasi berapa, bayar cash 50-an juta lah lebih kurang. Saya kan ada asuransi, saya klaim, saya reimburse ya, karena asuransi saya harus asuransi luar negeri. Biayanya jadi 140-an juta. Kalau bayar sendiri lebih kurang 3 hari bisa keluar. Karena bayar asuransi itu dirawatnya hampir 10 hari. Tahu berapa dokter yang rawat saya? 5 dokter, ditambah lagi 1 yang dokter umum hanya datang ngalor ngidul nggak jelas, tagihan keluar karena reimburse kan saya tahu semua saya harus klaim, tapi oleh asuransi dia dibayar 80%. Oke lah, sudahlah, tutup mata. Ternyata selisih lebih kurang 40 juta. Tahu-tahu saya nggak usah klaim asuransi, saya bayar cash aja, sama aja lebih cepat keluar. Itu brengseknya di Indonesia. Tambahan baru lagi, ada dokter Indonesia, dokter jantung yang sangat terkenal sekali, mungkin banyak yang tahu tapi saya nggak nyebut nama. Daftarnya sudah susah, janji oke Pak, ini antrian panjang, Bapak datang jam 8 malam. Tahu nggak saya tunggu sampai jam berapa? Jam 2 subuh. Saya lihat dokter terkenal begini, kalau dia lagi operasi tiba-tiba pingsan gimana ya? Mengerikan sekali, tidak ada manajemennya kacau balau. Bahwa bukan berarti di Indonesia nggak ada dokter bagus, banyak, tetapi dengan menimbulkan image yang sangat jelek. Ya, baru bandingkan dengan luar negeri. Ini contoh kasus lagi, mama kita sendiri di Singapura, kena cancer, ke dokternya nggak mampu, dia akan merekomendasikan ke dokter yang lebih senior, lebih mampu.
Di Indonesia nggak mungkin, kita protes tanya aja gitu, nggak diterima kok. Itu sekedar informasi, ini pengalaman tidak mengandung fitnah. Tetapi sistem di Indonesia, rumah sakitnya menjadikan pasien itu ATM atau hewan kurban, sembelihan. Ya ada yang baik, tapi sebagian begitu. Belum lagi yang sekolah kedokteran dirundung, dokter yang praktek dirundung sama senior. Itu menjadi dendam tersendiri. Kalau nggak bisa lawan ya larinya ya sikat di pasien aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Freddy. Oke, baik mitra bisnis, terima kasih banyak pengalaman-pengalamannya, juga sharing opini dan komentarnya. Mary Agustin.